masuk JKT karena sebenarnya aku suka Jepang-Jepangan gitu loh. Ya bisa dibilang kayak wibu. Cuman aku bukan wibu. Sukanya idolnya. Tapi sekarang suka anime juga sih. Citizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini kita akan ngobrol dari ex JKT48 once again gitu ya. Kita akan berjumpa dengan anak-anak JKT because JKT and iTalk is like a family, you know. Dari mulai masuk barunya, gen kesekian yang udah graduate, karya-karya baru mereka, we are welcoming them kayak bener-bener family banget gitu. Nah sekarang ini ada salah satu gen 3 yang memang sudah graduate juga beberapa waktu yang lalu, cukup lama juga. Dan kita pengen tahu juga nih update kehidupan dia setelah tidak menjadi anggota JKT. Apakah makin sering divingnya? Apakah makin sering mencoba laut-laut atau keeksotisan kelautan di Indonesia? So please welcome on studio Michelle Crystal. Bener ya aku bilangnya ya? Bener. Gen 3 yang graduate di bulan Januari 2020. Tuh, udah lama banget kan, 3 tahun tuh lumayan panjang 3 loh. tahun. So kalau misalnya ada yang belum tahu juga nih Michelle ya, Michelle itu di JKT berapa lama, diulang lagi gennya berapa, dan gimana selama house life setelah hampir 3 tahun nih, 3 tahun graduate dari grup yang membesarkan kamu yaitu JKT. JKT48. Aku graduate tuh tahun 2020 Januari dan masuk ke itu Maret 2014. Which is 6 tahun ya? 6 tahun. Hampir 7 tahun sih. Let's say 7 lah, 7 hampir 7 tahun karena waktu itu sekalian latihan sebelum masuk JKT48 kan ada latihan vokalnya dulu, audisinya kayak gimana, itu latihannya berlangsung selama 3 bulan. Jadi dari 2014 awalnya ya, seingat aku ya, lupa banget, hampir 7 tahun. Anggaplah 7 tahun lah. 7 tahun tuh lumayan panjang sih buat perjalanan grup ya. Kemarin siapa? Jinan juga sama kan 7 tahun juga ya. Tapi yang aku pengen highlight adalah kamu ini graduate di Januari 2020, which is Maret, as we know bahwa it's a COVID. season. Dan maksudnya gini loh, it's hard, itu sulit karena mungkin kalau aku nih gambaran aku ya, correct me if I'm wrong. Misalnya kita ada di sebuah institusi, kantor, atau mungkin tempat yang membesarkan nama kita, ketika kita mau keluar dari situ kan salah satu upaya terberat kita adalah untuk take off kembali gitu. Paham gak sih maksud aku? Betul. Kayak bener-bener untuk this is me gitu, this is who I am, ini yang aku lakukan. Nah pada saat kamu mengalami fase itu nggak? Atau mungkin malah COVID dan juga lockdown ini ngebantu kamu untuk lebih naik as Gabriel Christo as a person gitu? Michelle Crystal as a person. Kalau misalnya untuk graduationnya mungkin it's a perfect timing kali ya. Oh ya? Perfect timing, Januari, Maretnya udah COVID, terus jadinya aku bisa mencari hobi buat diri sendiri. Karena too much, terlalu banyak waktu luang kan. Jadi bisa nyari hobi, makanya nemulah diving. Terus nemulah aku suka jalan-jalan ternyata, apalagi yang relasinya dengan laut gitu, aku suka banget. Ya, it's a perfect timing, tapi untuk buat bikin konten dan lain sebagainya mungkin rada susah. Challenging kali ya. Susah untuk grow-nya karena begitu graduate langsung diajar COVID, jadi kayak bingung mau ngapain. Tapi berarti seorang Michelle pun juga pernah mengalami masa-masa tersebut gitu lah, karena maksudnya kadang-kadang orang tuh ekspektasinya, kalau udah terkenal gampang lah bikin apa-apa gitu. Mereka kalau misalnya mau bikin usaha gampang lah, kan udah punya nama besar segala macam. Nah kamu sendiri menghadapi yang sesuatu yang tidak mudah itu at that moment tuh gimana, Shell? Bingung juga sih awalnya mau kayak gimana, tapi berhubung waktu itu mama bisa masak, aku juga bisa, dede juga bisa, jadinya kayak yaudah kita buat ini aja, kita jualan. Oh sampai jualan juga? Jualan apa? Jualan dulu salmon mentai sampai sekarang sih sebenarnya. Oh sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang. Terus ada juga restoran di Sunter kan. Wow, nice. Di Sunter sama di Gading Serpong jadinya. Restoran apa, sorry? All you can eat. Oh ya, all you can eat apa?
Oh, you can eat barbecue gitu loh. Barbecue gitu Barbecue ya? sama Oh, ada oke. juga shabu-shabunya juga. Oh nice, kapan-kapan kita mampir ya ke restorannya Michelle, boleh ya? Boleh. Iya, kita bisa IFB di sana loh, makan-makan. Atau gitu kita IFB ya. Michelle sih baru bilang, selain Michelle. Nanti ganti kasih diskon kok. Oh ya, terang. Jadi akhirnya kamu bisa make over itu semua, kayak udah deh, yang apa bisa gue kerjain Iya. gitu ya. Walaupun juga bisnis F&B tuh ada yang jatuh juga loh pada saat COVID Sulit itu. banget. Apalagi itu bisnis F&B-nya baru buka sebelum COVID Desember Oh, no. Baru kayak berapa bulan. launching terus udah dihajar COVID. Tapi akhirnya survive juga ya? Survive, cuman ya sampai sekarang masih harus nutup-nutupin juga sih. Berarti Michelle ini berapa bersaudara? Mama papanya kerja apa kalau boleh? 2 bersaudara, mama kerja ya bagian F&B juga sih. Pokoknya usaha ya. Usaha. Papa juga sama Papa di usaha juga juga. sama. Oh, pokoknya jadi backgroundnya keluarga pengusaha semua lah ya. Iya. Jadi selain di F&B ada apa lagi, Shell? Udah sih F&B doang. Oh, Aku nice. doang yang Terjun Terjun melengos ke ini ya, melengos ke menjadi dunia entertain. JKT gitu kan. Tapi kamu sendiri awal masuk JKT kenapa sih, Shell? awal masuk JKT karena sebenarnya aku suka Jepang-Jepangan gitu loh. Oh, ya bisa oke. dibilang kayak wibu. Cuman aku bukan oke. wibu. Oh, oke. Sukanya idolnya. Oh, oke. Tapi sekarang suka anime juga sih. Segila apa kamu dengan segala sesuatu yang berbau Jepang? Ada nggak yang paling? Dulu lumayan gila sih. Such as? Kalau misalnya sekarang kan orang-orang sukanya kayak Korea gitu, ngumpulin merchandise. Yo. Aku juga ngumpulin merchandise dulu, tapi semuanya J-pop. Oh, mesti jadi bintang tamu lu di J-pop nih. Di Insert Live juga ada program J-pop pemirsa, ya kan? Nah itu dia, merchandise yang paling mahal yang pernah dipunyai oleh seorang Michelle Kristo di angka berapa tuh? Di angka sejutaan dulu untuk Oh, wow, itu lumayan loh. SMP kelas 1. Kamu beli itu ya? SD kelas 6. Aku kan masuk JKT tuh SMP kelas 2. Nah itu aku udah mulai berhenti tuh per J-popannya karena terlalu sibuk kan sama kegiatan JKT kan. Nah waktu SD kelas 6 sama SMP kelas 1 tuh masih. Jadi waktu itu beli majalah bisa 200 ribuan pada tahun itu. Terus beli DVD mereka konser harganya 700 ribu. Ada juga yang DVD AKB gitu yang tebel harganya lebih dari 1 juta. Aku ngumpulin nabung. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Kamu bingkai gitu apa kamu taruh aja bagaimana? Aku taruh di rak semuanya. Rapi ya? Rapi. Wow, luar biasa. So, kalau misalnya kamu menyukai sesuatu dan agak rapi gitu ya kenangan-kenangannya, aku pengen tahu dong selama kamu di JKT, apa selama 7 tahun tadi kamu bilangnya, apa yang sekarang terpampang di lemari kamu? Momen-momen memori apa yang kamu, mungkin foto kamu cuci, jadi into picture gitu ya? Semua gift dari fans masih ada. Semuanya, tanpa yang paling lewat satupun ya? Ada fan letter, ada itu. Cuman apa ya, terus DVD single-single JKT semuanya ada, lengkap dari aku awal masuk sampai aku graduation. Sekarang aku udah nggak koleksi lagi kan aku udah graduate ya. Sama apa ya, poster majalah dulu sempat ada masuk di High Magazine kalau nggak salah. Ada. Terus kalau misalnya aku pengen tanya yang paling memorable, either bakalan bikin kamu merasa manis kenangannya, atau mungkin merasa sedih, atau merasa bingung, kamu pilih yang mana dari semua kenangan yang kamu punya, yang ada kamu pajang gitu? Yang aku pajang, bentar aku ingat-ingat dulu. Nggak Banyak masalah. banget tapi saya. Kita akan memberi waktu sekitar 5 jam, bukan pemirsa? Bukan, nggak dong kelamaan dong. Apa ya? Fan letter sih yang paling letter ya. yang paling berkesan sebenarnya. Yang paling menyentuh kamu apa fan letternya? Isinya tentang apa? Isinya tentang, aku waktu itu sempat drop juga di JKT, ya normal lah ya. Iyalah. Terus ternyata meskipun aku tidak memberitahu ke para fans, mereka tetap sadar aku lagi drop gitu loh. Lagi not in a good condition ya? Lagi not in a good condition, waktu itu setahunan lebih lah aku not in a good condition kayak gitu. Mereka kasih fan letter, ngasih support, terus tetap menangin aku di Senbatsu. Oh, oke. Senbatsu tuh kayak apa ya? Yang pilihan gitu ya? Pilihan member single gitu. Jadi itu sangat berkesan sih. Bener-bener ya memori yang sangat bagus dan juga sedih gitu, apa bukan sedih ya, terharu, bikin terharu. bikin terharu. There was apa ya, kayak sesuatu yang real aja gitu, bahwa tadi Michelle bilang selama 7 tahun aku juga pernah down selama setahun itu gitu. Kalau boleh flashback gitu ya, kan kamu juga masuk ke JKT itu kan usianya masih remaja,
sampai akhirnya ke early 20s lah ya. Early 20s. Itu kan bukan sesuatu yang mudah karena sebagai maksudnya nggak bertumbuh menjadi idol pun orang biasa pun sulit tuh adaptasinya dari teenager ke orang dewasa, dan kamu pun setiap orang yang ada di dunia entertainment punya tanggung jawab itu. Nah, apa yang membuat kamu waktu itu down dan how you handle it? Yang membuat aku down, aku dibilang aku yang membuat member-member senior graduate. Hah? Iya, jadi kayak fans Siapa yang mempunyai konspirasi waktu itu. Nggak semuanya sih, beberapa, segelintir orang yang bilang aku yang membuat, misalnya waktu itu aku di tim T kan dulu. Iya. Atasan aku di nomor 2, atas aku Andela nomor 1. Terus Oke. dia resign, aku naik dong. Terus dari situlah mulai gosipnya. Terus aku dipindahin ke tim J. Oh, oke. Aku di nomor 3. Aku di nomor 3, nomor 1 itu Nabila. Terus ada cafe juga. Terus mereka berdua cafe graduation, Nabila resign. Aku juga naik lagi dong, jadi nomor 2. Ya, jadi kayak gitu deh. Jadi banyak ceritanya panjang banget. Terus aku di skip long high story touch-nya. short. Oh, oke. Di skip Kenapa? high touch-nya. Karena ya mereka mikirnya aku yang membuat graduate gitu loh. Mereka tuh maksudnya para fansnya juga. Kok mereka ini mah pertanyaan orang normal aja Katanya gitu ya? aku sogok gitu. Hah? Iya, katanya aku sogok. Terus kayak amin aku bisa punya duit sebanyak itu buat nyogok orang. Emang gitu ya mereka kayak oke, rumor yang beredar tuh kamu nyogok berapa M gitu? Gak tahu, makanya tuh katanya ya intinya gede. Intinya gede. Terus Kok serem ya? aku bingung. Jadi semuanya ada namanya waktu itu, fenomenanya namanya Pati Lele. Karena aku namanya Michelle kan. Belakang dipanggilnya Lele di situ. Jadi dipanggil Pati Lele gitu. It's kinda hurtful. It's hurtful buat aku yang umur masih kayak 16-17 tahun gitu loh. Ya nggak ada masalah sama leleknya ya. Cuman kayak maksudnya itu kan ujaran yang bahwa itu tidak mengandung kebaikan Mereka di nge-hit candaan aku di itu. Twitter, nge-hit aku di Instagram. Mereka buat konten di YouTube about things about me yang jelek-jelek gitu. Terus aku high touch-nya di skip, handshake aku waktu itu lumayan drop jadi sepi kan. Gara-gara banyak omongan kayak gitu, tapi tetap banyak banget yang support aku. Nah itu gimana tuh Shell akhirnya? Karena di satu sisi, wah fansnya bisa menyadari bahwa dia lagi down juga, which is masih memberikan cinta yang luar biasa. Tapi di satu sisi kamu juga ngelihat orang-orang yang katanya peduli sama JKT, tapi bisa membuat skandal segitu jahatnya gitu. Dan itu nggak sesuai fakta gitu loh. Iya. Kan graduation juga itu balik lagi ke member masing-masing, mereka mau atau enggak kan. Tapi ternyata mereka malah menyalahkan satu orang gitu loh. Oke. Kayak gitu ya. Sulit sih waktu itu. Mungkin fans ngerasa karena ya nggak seceria biasanya. Terus aku lumayan stop untuk baca komen, baca mention Twitter, dan waktu itu ada G+ juga, baca YouTube, pokoknya semua sosial media. Semua sosial media aku nggak baca. Nah itu kali ya mungkin yang harus orang tahu juga bahwa tidak selamanya hanya sanjungan yang diterima. Kadang-kadang sanjungan juga bisa datang dengan hujatan dan itu nggak mudah. So apa yang kamu lakukan sebagai pembuktian kamu juga, aku juga yakin bahwa itu nggak benar kan ya. Namanya juga organisasi, saya kalau ada sesuatu yang turun atau naik ya itu memang strukturnya. Betul. Dan itu memang musim lo aja lagi di grup mana naik, di itu juga naik gitu kan. Betul. Dan memang aku juga percaya tidak semua orang bisa menerima itu. I know that kind of feeling ya. Tapi gimana? Kamu akhirnya membuktikan bahwa ini bukan salah gue, ini memang momentum gue aja dan lo nggak bersuka cita atas itu gitu. Ya keep trying the best aja, teater bagus, acara TV juga datang. Pokoknya keep doing the best. Akhirnya ya semuanya yang nge-hate aku pada saat itu ya berubah. Berubah perlahan berubah, meskipun ya hal itu masih ada gitu loh. Cuman nggak sebanyak yang waktu itu. Waktu itu tahun berapa tuh ya? 2016, 2017? Itu lagi masih kenceng-kencengnya tuh ya JKT ya di FX segala macam tuh ya, kayak belum kadang-kadang kalau kita ke tempat tersebut gitu, tempat teaternya kayak kita udah tahu nih ada jam-jam tertentu yang kayak orang ramai banget mau ke nonton JKT gitu atau nonton latihannya atau nonton apalah, pokoknya banyak acaranya gitu ya. Tapi ini juga ada pertanyaan nih bahwa wisuda kelopak-kelopak bunga sakura karena mungkin pada saat yang bersamaan tuh ada 9 orang yang graduate. Nah kalau itu di sana sih ngomongnya 9 princess karena kan baju kayak princess gitu kan. oh oke. Terus what happened? Gak tahu
waktu itu diumuminnya pas Moso Senkyo ya. Sebelum Moso Senkyo, semua member tuh perkenalan buat Sosenkyo-nya dan posternya masing-masing. Dan ada 9 orang itu yang nggak memperkenalkan posternya karena mereka akan graduate. Itu aku juga kaget sih dijadiin konser 9 orang gitu. Aku pikir cuman kayak biasa-biasa aja, paling last show lah. Ternyata dijadiin konser kelopak bunga sakura gede banget kan. Itu menyenangkan sekali sih. Apanya yang menyenangkan? Kamu ngeliat menyenangkan dari point of view yang mana? Dari latihannya, terus dari setlistnya, semua member dan yang akan graduate juga kan punya karakteristiknya masing-masing ya. Apalagi yang graduate itu kan acara buat yang 9 princess yang akan graduate. Kayak aku nanti lagunya apa, terus kemarin tuh ada siapa aja ya, Rachel lagunya apa, Zara lagunya apa, terus siapa lagi, Sonia, siapa lagi ya? Lupa aku. Nggak masalah. Banyak banget. Ya pokoknya ada 9 sakura itu pasti kamu juga tahu. Kalau kamu tahu silakan komen di bawah ya. Silakan komen. Ya. Tapi itu